aku menimpa daripada sebuah musibah yang aku berikan kepada kalian, melainkan musibah tersebut karena sebab ulah tangan kalian. Engkau maksiat, akan terima akibatnya. Engkau langgar perintah Allah, akan terima akibatnya. Sebagaimana hal yang telah ditunjukkan oleh Allah dengan mata kepala kita sebelum lama ini, kejadian di kota Palu, bagaimana mereka maksiat kepada Allah. Ditegur daripada Sayyidil Jad Sesgaf bin Muhammad Al-Jufri, kirim surat kepada pemerintahnya untuk jangan lanjutkan daripada acara mereka, karena itu ada unsur daripada syiriknya. Telah dikirimkan surat berkali-kali, terakhir mereka katakan apa? Mereka ucapkan, Habib, Ustaz, kalau mau tetap tinggal di sini, terima budaya kami. Tapi kalau enggak mau terima budaya kami, silakan pindah daripada kota Palu. Jangan tinggal di Palu. Apa yang akibat mereka dapati setelah sombong, langgar perintah Allah? Apa yang mereka dapati? Lari ke laut, laut tsunami. Lari ke gunung, gunung evaluasi. Habis mereka. Yang meninggal belasan ribu. Karena sebab apa? Aulah satu orang yang mana mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan saat ini, jangan sampai lagi kejadian tersebut menimpa kita, menimpa bangsa kita. Akan tetapi kita semua mau, kita semua ingin berkah, kita semua ingin semuanya selamat. Agar bagaimana lalu agar kita bisa selamat? Semuanya dengan cara kita bertaubat kepada Allah. Kita selalu berselawat kepada Rasulullah. Kita semua dengan benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa antum muslihun. Maka tidak akan, wa ma kana rabbuka, dan sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri sedangkan mereka wa antum muslihun, sedangkan kalian dalam keadaan baik, kalian taat, tidak akan pernah diberikan musibah kepada negeri tersebut, bahkan akan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dipanjangkan umurnya, mereka akan selalu mendapatkan dikabulkan hajatnya. Kemudian mereka semua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang mereka alami, yang mereka dapati. Itu keadaan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ulama tafsir menjelaskan kenapa di dalam Al-Qur'anil Karim banyak cerita yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nabi-nabi terdahulu. Banyak dari nabi-nabi terdahulu, fulan bin umat nabi ini hancur, umat nabi ini binasa, umat nabi ini Allah tenggelamkan. Agar apa? Agar kita ni umat Nabi Muhammad setiap membaca Al-Quran teringat dan jangan sampai terjadi kepada kita. Jangan sampai musibah tersebut, bala tersebut, musibah yang menimpa daripada umat-umat Nabi terdahulu juga menimpa umat Nabi Muhammad. Agar kita bisa mengambil ibrah daripada kisah-kisah tersebut, agar kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah-kisah tersebut, sehingga dengan kisah tersebut kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah ceritakan kepada kita, bukan cuma sekedar cerita dan kita ceritakan lagi kepada orang lain, akan tapi cerita yang kita dengar, cerita yang kita tahu, kita ambil ibrah daripada kaum tersebut. Apakah pernah kita dapat di dalam Al-Quran orang yang diadab di dalam Al-Quran, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, mereka itu semua diceritakan wa ta'ala karena mereka bermaksiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita penuhi, itu yang harus selalu kita isi di dalam hati kita untuk selalu taubat kepada Allah. Setiap waktu, setiap keadaan, kapanpun, dimanapun, kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan terakhir, karena tadi kita barusan membaca salawat kepada Rasulullah, kita mendengarkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam Al-Qur'an, ini oleh-oleh terakhir. Allah Rasulullah mengatakan, kasratus dzikr wa kasratus salatu alayya tunfil faqr. Saya yakin kita semua yang hadir pengen kaya raya, pengen sukses. Gimana caranya? Bagaimana bisa biar kita ini sukses? Rasulullah ajarkan kepada kita, perbanyak zikir, wa kasratuz dzikir was salatu alayya, dan berselawat kepadaku, sesungguhnya itu akan menjadikan kalian kaya. Tunfil faqr, mentiadakan miskin.
Makna mentiadakan miskin, kita hidup kaya raya. Hidupnya bukan hanya kaya raya dan berkah. Karena semua sebab karena zikir kepada Allah, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita sudah simpulkan saat ini dari hati kita, tangan kita yang datang jauh-jauh meninggalkan rumah untuk berkumpul di tempat ini, Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa kita. Dan mudah-mudahan ya Rabb ya Allah, betapa dahulu kami selalu menggunakan tangan kami ya Rabb untuk melakukan hal-hal yang Engkau murkai ya Allah. Kami tahu hal tersebut Engkau larang, bahkan tetapi kami malah mengikuti hawa nafsu kami ya Allah. Ya Rabb, faghfir dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, daripada mata kami selalu melihat dari Engkau sesuatu yang tidak Engkau ridai. Kami melihat sesuatu yang membuat Engkau murka ya Allah. Engkau perintahkan kami untuk selalu melihat Al-Quran. Engkau perintahkan kami untuk melihat wajah kekasih-Mu. Engkau perintahkan kami untuk selalu melihat yang Engkau inginkan ya Allah. Akan tetapi kami ya Rabb, daripada kesalahan kami, ketidakmampuan kami mengikuti hawa nafsu kami ya Allah, kami malah selalu melihat hal yang tidak Engkau ridai, membuat Engkau murka. Maka jangan Engkau jadikan mata kami ini ya Allah sebagai mata yang selalu tertutup daripada dosa. Akan tetapi penuhi mata kami, tangan kami, kaki kami, dan seluruh anggota tubuh kami ya Allah dengan hal-hal yang Engkau ridai, sehingga kami, anak-anak kami semuanya selalu senantiasa di bawah naungan rahmat-Mu, selalu senantiasa di bawah naungan ampunan-Mu ya Allah ya Rabb ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami saat ini menadahkan tangan kami ya Allah. Kami tidak memiliki kemampuan kecuali dari Engkau ya Allah. Kami tidak memiliki kekuatan kecuali dari Engkau ya Allah. Kami tidak memiliki apapun di dunia ini melainkan dari-Mu ya Allah. Maka Engkau adalah Rabb yang maha sempurna, Tuhan yang zat yang maha bijaksana, yang maha kaya. Maka berikanlah keberkahan kepada hidup kami ya Allah. Engkau telah berjanji di dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan. Maka saat ini ya Allah, kami menadahkan tangan kami ya Allah, agar Engkau ampunkan dosa kami. Kami menuntut janji-Mu ya Allah, kami tuntut janji-Mu ya Allah. Engkau telah janji kepada kami untuk mengabulkan hajat kami. Maka saat ini kami semua menadahkan tangan kami, hapuskan dosa kami, hapuskan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Tidak ada tempat untuk kami meminta kecuali kepada-Mu ya Allah. Tidak ada tempat kami untuk berharap kepada-Mu kecuali kepada-Mu ya Allah. Maka kabulkan doa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Jadikan kehidupan kami kehidupan yang berkah dan selalu mendapat naungan dan tuntunan-Mu ya Allah ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita jelaskan dapat menjadi bekal kita yaumul qiyamah, akan menjadikan bekal kita, menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah juga bertahan. Alhamdulillah, demikian mutiara hikmah dari Habibana Habib Bedus bin Tohal bin Al-Jufri. Apa yang bisa kita petik, semoga kita semua bersungguh-sungguh untuk menjadi dan termasuk golongan minat tawabin, orang-orang yang selalu bertaubat, minal mutatahhirin, orang yang selalu yang mensucikan dirinya, wa ja'alna min ibadikas sholihin, dan menjadikan kita ini termasuk orang hamba-hamba yang soleh. Amin. Kemudian mau idah hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh Habibana Habib Muhdar bin kondisi baterai low, jadi saya Habib dengan hormat hentikan. Kalau mau langsung ke sini ke lapangan Sing Nyamuk di Pulau Sebatik, silahkan. Saya